Oke, masih bersama dengan Pak Rian di sini ya selaku motivator. Pak Rian, kalau tadi kita sudah membahas masalah Pak Rian bagaimana bisa bergabung, bagaimana bisa menggunakan produk for life, pengalaman pribadi dari Pak Rian ya. Dan juga sekarang saya akan membahas masalah rahasia membangun kekayaan nih. Nah, rahasia membangun kekayaan ada di konsep business for life. Mungkin Pak Rian bisa ceritakan rahasia kekayaan ini. Oke, jadi sebetulnya saya lahir di keluarga yang memang senang bisnis ya, Mbak Fiona ya. Nah, akhirnya setelah saya berhenti dari bekerja karyawan, saya mencoba untuk punya usaha sendiri ya, sesuai dengan kuliah saya arsitek. Waktu itu saya punya exhibition kontraktor gitu. Nah, sambil exhibition kontraktor saya juga menjalankan for life. Nah, ternyata penghasilan dari for life ini selalu membalap gitu, lebih besar lah daripada usaha saya exhibition kontraktor. Ya ini bisnis saya sendiri juga gitu kan. Padahal kalau di kontraktor ini sudah lumayan besar kan. Betul. Tapi saya ada satu yang tidak saya dapatkan pada saat saya bekerja sebagai saya berbisnis sebagai exhibition kontraktor, yaitu kebebasan waktu gitu. Nah, di sini uangnya penghasilannya lebih besar, kemudian juga saya mendapatkan kualitas waktu yang lebih baik bersama keluarga gitu. Nah, setelah saya mendalami tentang konsep daripada network marketing, waktu itu saya membaca sebuah buku ya. Buku ini sebetulnya mengambil kutipan aja dari orang terkaya, mantan orang terkaya di dunia. Itu namanya Paul Getty. Jadi orang Amerika ini, dia pengusaha minyak ya. Dia punya buku judulnya How to Be Rich ya. Nah, bagaimana rahasia menjadi kaya. Nah, di situ Paul Getty kasih 3 syarat bagaimana Anda bisa menjadi orang kaya. Nah, ternyata setelah saya baca buku itu sesuai sekali konsepnya dengan konsep bisnisnya for life gitu. Dan akhirnya saya semakin bersemangat dan ternyata benar-benar terjadi apa yang dikatakan Paul Getty itu ya. Saya ikuti aja dari 2008, saya baca buku itu tahun 2008 sampai sekarang dan memang konsep itu benar-benar terbukti ya. Yang pertama, syarat yang dikatakan sama Paul Getty ya, bagaimana kita bisa menjadi orang terkaya. Yang pertama beliau bilang adalah kamu disuruh menjadi pengusaha. Kita disuruh jadi pengusaha. Sebentar, gitu. Jadi untuk menjadi orang kaya itu pengusaha, bukan PNS ya? Ya sebetulnya bisa juga, bekerja sebagai karyawan juga bisa karyawan, gitu. PNS tapi dengan selingan pengusaha ini juga lebih oke ya? Betul, kita disuruh menjadi seorang pebisnis karena kita lihat orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia itu semua rata-rata 1-10 rata-rata pebisnis Mbak Fiona gitu. Mayoritas. Nah, mayoritas gitu. Nah, itu poin yang pertama. Nah, pada saat nanti teman-teman semua, sahabat-sahabat di Lampung bergabung dengan For Life, otomatis teman-teman yang tadinya karyawan, yang tadinya contoh seperti pembawa acara gitu kan, kameramen atau apa, semua pada saat bergabung dengan For Life langsung menjadi pebisnis gitu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, beliau bilang jualah produk. Jadi kita disuruh jualan. Jualah produk anti resesi gitu. Nah, produk-produk anti resesi itu adalah produk-produk seperti sembako, ya kan? Kemudian restoran, makanan, ya, memang gitu. Setiap hari bisa dikonsumsi sama orang, bisa dan dijual, gitu. Produk kesehatan, Mbak Fiona, gitu. Nah, pada saat kayaknya sembako udah banyak yang jual, gitu kan? Kemudian juga restoran saya nggak bisa masak, gitu kan? Kalaupun bisa cari orang yang jago masak, nanti pada saat udah ini pasti dia akan buka sendiri, gitu. Ya udah deh, akhirnya saya pikir ini transfer factor ini juga ada kokinya kan pasti kan gitu kan, ada yang meracik gitu, dan produk ini memang anti resesi. Artinya pada saat ada krisis, pada saat ada problem gitu ya, orang pasti membutuhkan yang namanya produk kesehatan gitu. Nah, pada saat orang membutuhkan produk-produk ini, itu akan terjadi yang namanya repeat order, Mbak. Nah, disitulah konsep kekayaan itu akan muncul ya, yang namanya repeat order. Contoh misalkan kalau kita, makanya konsep network marketing itu kan kita semua member itu ada nomor ID ya. Nomor ID itu untuk menandakan bahwa pembelanjaan dia itu akan terus memberikan omset untuk orang yang memperkenalkannya. Jadi ada poinnya. Ada poinnya gitu kan. Beda dengan kalau kita beli handphone, kita mau beli di Bogor, mau beli di Surabaya, mau beli di manapun bisa gitu kan. Tapi tidak menjadikan omset repeat order gitu. Nah, kalau di sini berbeda. Pada saat kita berbelanja yang ke-3 kali, yang ke-100 kali, yang ke-1000 kali, itu ada nomor ID ya, itu akan masuk omsetnya untuk orang yang memperkenalkan kepada dia
gitu. Dan itu akan menambah pundi-pundi penghasilan terus tuh. Itu konsep yang kedua gitu ya. Jadi 1, 2 ini sejalan dengan konsep Business for Life. Nah, yang ketiga ya, yang dikatakan sama Paul Getty, pada saat kamu menjalankan bisnis, jalankanlah sebuah bisnis yang menghasilkan passive income. Gitu. Nah, di sini juga sama, Mbak Fiona. Kita dari tahun 2008 ya, mulai dari 170 US dollar gitu kan, naik lagi jadi 300 dolar, naik lagi 900 dolar, sampai di angka 15.000 US dollar setiap bulan ya. Itu terus masuk setiap bulan. Dengan sendirinya? Iya, dengan sendirinya dari penjualan ini. Karena yang tadi ada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, sampai yang tadi saya sebutkan 6.000, 7.000 orang, ya, mereka kan repeat order kan. Repeat order itu setiap bulan itu sudah masuk untuk omset jaringan distributor gitu, ya. Nah, Paul Getty kan bilang repeat order itu penting, gitu, repeat order. Nah, jadi poin yang ketiga ini sesuai juga dengan konsep Business for Life. Artinya, kenapa passive income itu bisa terjadi? Karena ada sebuah sistem yang mengatur itu semua, gitu. Berbeda dengan kalau seandainya kita buka toko, ya. Buka toko itu passive income agak sulit kita dapatkan, kecuali kalau kita misalkan franchise. Kenapa? Karena kalau toko kan buka misalkan dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, setelah tutup, close tuh. Penghasilan pasti stop juga gitu kan. Nah, kalau di sini enggak. Kita kapanpun fleksibel waktunya. Kita mau jalankan di kampus, mau jalankan di sekolah, mau jalankan di kantor, sambil bercerita, kita bisa mendapatkan penghasilan, gitu. Nah, teman kita bercerita lagi, penghasilan itu bertambah. Kita bertambah juga penghasilannya. Nah, contoh begini ya Mbak Fiona, cara kerjanya ya. Saya ceritakan produk For Life ini sama Mbak Fiona. Mbak Fiona tertarik. Nah, saya dibayar sama For Life. Gitu. Nah, Mbak Fiona misalkan mengajak Mas Rizal, ya. Mas Rizal juga tertarik, Mbak Fiona dibayar sama For Life. Nah, Mas Rizal bergabung dengan Mbak Fiona, saya pun juga dapat komisi, gitu. Biasanya memang seperti itu kan konsep networking gitu. Begitu seterusnya. Jadi ini sebuah konsep bisnis bercerita Anda dibayar.